wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah fi kulli hini wa awqat. Wassalatu wassalamu ala rasulih asyrafil khalqi wal bariyat sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi kurama'is sadat. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Para bapak, para ustaz, hadirin sekalian jamaah musalla al-jihad yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita mengaji kitab An-Nasaih atau kitab Nasaihul Ibad. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita tahu ada 214 maqalah atau ada 214 nasihat-nasihat yang dikandung dalam kitab Nasaihul Ibad ini. Namun tidak semuanya hadis, ada juga yang perkataan sahabat. Yang sudah kita bahas kira-kira 2 minggu yang lalu, ini belum masuk kepada nasihat, belum masuk kepada maqalah-maqalah yang dalam jumlah 214 itu. Ini masih penjelasan atau masih pengantar dari Syekh Nawawi Banten. Hadis pertama yang kemarin yang sudah kita bahas yaitu sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi itu sebuah hadis yang diterima oleh Rasulullah SAW bahwasanya Allah bersabda. Jadi kata-katanya di situ wahai hamba-hambaku. Kalau yang wahai hamba-hambaku itu kan berarti yang berkata di situ adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hadis qudsi. Tapi bukan juga Al-Qur'an. Bukan juga Al-Qur'an, beda. Hadis qudsi ini firman Allah. Hadis qudsi ini kata-kata Allah namun bukan Al-Qur'an. Dan biasanya redaksinya qala Rasulullah fima yarwihi an rabbih. Rasulullah bersabda sesuai yang diterima atau sesuai yang didengarkan dari Tuhannya, yaitu bahwasannya dan seterusnya. Biasanya seperti itu namanya hadis qudsi. Kemarin yang sudah kita bahas dalam hadis qudsi yang kita baca kemarin disebutkan bahwasannya semua kita ini adalah orang-orang yang butuh kepada Allah. Semua amal ibadah kita ini tidak berpengaruh kepada keagungan Allah atau kebesaran Allah. Ya kita sholat, Allah enggak tambah besar, Allah tidak bertambah kuat. Kita enggak sholat, ingkar, semuanya orang ingkar, melawan sama Allah, Allah juga tetap jadi Tuhan, enggak bakal berkurang kekuasaannya. Artinya ibadah-ibadah kita semuanya gak ngaruh, kalau kata orang sekarang, kata anak sekarang, gak ngaruh, gak ngefek buat Allah. Buat apa kita ibadah? Ibadah yang Allah wajibkan kepada kita, ibadah yang dituntun oleh syariat untuk kita, ini adalah supaya kita tertuntun perilaku kita, supaya kita ditata kehidupan di dunia ini, sehingga di dunia ini kita selamat, di akhirat juga selamat. Semuanya bukan buat Allah, tapi buat kita. Kembali ibadah-ibadah itu kembalinya adalah untuk kita semua. Allah tidak butuh ibadah-ibadah kita, dan kita dengan ibadah-ibadah kita itu sejatinya adalah untuk mengambil manfaat dari ibadah-ibadah itu. Itu hadis qudsi yang kemarin kita bahas terakhir. Oleh karenanya, kalau memang kebetulan Allah memberikan bimbingan kita bisa ngaji, Allah memberikan bimbingan kepada kita bisa istiqomah sholat, maka segera ucap Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Jadi layak nggak kita dipuji? Oh, gua sholat rumah, nah, gua mah ngaji, nggak layak kita dipuji karena segala puji hanya milik Allah. Kemudian kalau kita menemukan kepleset, nggak sengaja, ternyata kita luput,
kita salah, maka segera kembali kepada Allah, mohon ampun, astagfirullahaladzim, ini salah saya ya Allah. Jadi demikian hadirin, kalau yang baik-baik ibadah misalnya istiqomah, kembalikan langsung kepada Allah. Alhamdulillah bisa ibadah, alhamdulillah bisa sedekah. Tapi kalau yang buruk-buruk, maksiat, dosa, nggak boleh dikembalikan kepada Allah, langsung dikembalikan kepada diri kita. Iya, saya mah memang baru begini, ngaji baru 2 tahun ya, kepleset, ya Allah ampuni saya, maafkan saya, belum bisa menjaga betul-betul perilaku saya, belum bisa menjaga betul Islam saya. Langsung buru-buru kalau ada kesalahan, itu buru-buru salahin diri kita. Ini hadis yang pertama sebagai pengantar dari Syekh Nawawi Banten untuk kitab Nashwatul Ibad ini. Yang berikut ini akan kita baca hadis kedua, masih juga pengantar dari Syekh Nawawi Banten, ada di halaman 9. Ketemu Pak? Kebaca enggak? Pesen kacamata. Saja pakai kacamata. Di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wal haditsu tsani ajazani bihi al-allamatu as-sayyid Ahmad al-Mursafi al-Misri ba'da an ajazani bihi as-sayyid Abdul Wahhab bin Ahmad Farhat asy-Syafi'i an masyayikhihi musalsalan bil awwaliyati ila Abdullah bin Amr bin al-As an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Hadis yang kedua, aku telah menerima ijazah dari Sayyid Ahmad Mursafi Mesir. Kemudian setelah beliau menerima ijazah itu dari Sayyid Abdul Wahhab bin Ahmad Farhat asy-Syafi'i, dari guru-gurunya secara musalsal atau secara sambung terus-menerus, bil awaliyah, dengan awal, nggak diartikan oleh mutarjim di sini, sambung terus dengan yang awal kepada sahabat Abdullah bin Amr bin As dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Orang-orang yang pengasih, penyayang, yarhamuhum, maka akan menyayangi mereka. Siapa? Ar-Rahmanu, Allah Zat yang maha pengasih. Tabaraka wa ta'ala, maha luhur Allah dan maha suci Allah dan maha luhur Allah. Irhamu man fil ardi, irhamu man fil ardi, sayangilah penduduk bumi. Yarhamkum, maka akan menyayangi kalian. Man fis samai, penduduk langit. Sayangi penduduk bumi, maka penduduk langit akan menyayangi kalian. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini Syekh Nawawi Banten menyampaikan hadis ini dari gurunya, yaitu dari Syekh Ahmad Mursafi al-Misri. Syekh Ahmad Mursafi ini dari gurunya, yaitu Syekh Abdul Wahhab al-Farhat. Terus musalsal. Musalsal itu dari kata silsilah, artinya silsilahnya nyambung terus dan gak putus. Gak putus. Kalau yang tidak musalsal bagaimana? Kita mendengar hadis dari penceramah atau dari guru kita, dan guru kita menyampaikan hadis itu, menyebutkan begitu saja, tidak memberikan aku berikan pesan ini kepadamu, tidak seperti itu. Aku ijazahkan pesan ini kepadamu dari guruku dari gurunya terus. Kalau tidak seperti itu, namanya itu tidak musalsal. Yang seperti kita dengar umumnya, memang hadis yang kita dengar itu tidak musalsal. Umumnya hadis yang kita dengar bukan musalsal. Kita dengar dari pengajian, apalagi kita dengar dari penceramah misalnya, bukan musalsal, hadis biasa. Kita baca hadisnya dari mana? Dari kalender misalnya. Hadisnya dari kalender, tidak musalsal juga, karena kita hanya sekedar membaca. Musalsal di sini sambung terus menerus. Musalsal di sini, saya menerima hadis dari guru saya, Kiai Haji Mustafa Bishri, dari gurunya Syekh Yasin Al-Fadani, dari gurunya Syekh Umar Hamdan, dari gurunya terus nyambung terus sampai dari Abdullah bin Amr bin As. Ini udah sahabat. Yang disebutkan di sini Abdullah bin Amr bin As, ini udah sahabat. Bahwasannya Abdullah bin Amr bin As berkata bahwasannya Rasulullah bersabda, nyambung terus, namanya musalsal.
Nah, hadis musalsal ini ada banyak Bapak hadirin yang sudah saya terima. Itu ada 4 hadis musalsal, termasuk hadis ini. Hadis musalsal saya terima dari guru saya Haji Ahmad Mustafa Bishri, dari guru beliau yaitu Syekh Yasin Al-Fadani, terus sambung menyambung terus sampai sahabat Abdullah bin Amr bin As, sambung menyambung terus. Ini namanya hadis rahmah atau hadis kasih sayang, namanya musalsal. Ada beberapa hadis lagi seperti hadis musafahah. Kalau hadis musafahah juga begitu Bapak, hadis tentang musafahah. Aku menerima dari guruku dari gurunya, gurunya dari syekh gurunya, terus sambung nyambung dari sahabat bahwasannya sohifuni, salamlah sekalian denganku seperti ini. Nah, dipraktekin itu nanti. Salamannya bagaimana? Misalnya salamannya saya Bang Oli. Nah, kurang gini. Nah, ini sama ini ketemu. Ini sama ini ketemu. Ini musalsal tentang salaman. Ada musalsal tentang makan kurma. Terus dari guruku dari gurunya, terus dari sahabat mengajarkan, sahabat diajarkan oleh Rasulullah cara makan kurma. Musalsal juga itu namanya, sambung nyambung. Itu tidak terputus. Dan ketika menerima hadis ini, maka kita yang menerima juga niruin guru kita cara makannya. Cara makannya Rasulullah, cara makan kurmanya Rasulullah. Ini namanya hadis musalsal. Jadi sebuah hadis yang sanadnya itu sambung menyambung, silsilahnya tidak terputus, silsilahnya kita menerima dari guru kita dari gurunya, terus sambung menyambung, namanya hadis musalsal. Disebut dengan awaliyah di sini, oleh mutarjim tidak diterjemahkan. Kenapa disebut dengan musalsal bil awaliyah? Awaliyah itu artinya yang pertama. Karena memang biasanya ulama-ulama hadis ini kalau ngaji hadis pasti pertama kali ngaji hadis. Yang dimaksud di sini bukan hanya ngaji arti, bukan ngaji pemahaman hadis, bukan, tapi ngaji riwayatnya dan juga rawi-rawinya. Ini namanya ngaji hadis. Pasti para imam hadis, para ulama hadis sebelum menyampaikan hadis banyak yang lain-lain pembahasannya kemana-mana, pasti yang disampaikan pertama ini hadis ini, yaitu hadis tentang rahmah. Maka disebut dengan musalsal bil awwaliyah, yaitu hadis musalsal yang pertama disampaikan oleh ulama hadis. Kalau kita belajar kepada ulama hadis, sebelum baca hadis yang lain, selalu yang diucapkan, yang diijazahkan pertama itu pasti adalah hadis rahmah ini, hadis kasih sayang ini. Maka disebut dengan hadis musalsal bil awwaliyah. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini secara historis atau sejarahnya memang kita lihat demikian. Kita lihat bahwa ulama-ulama hadis kepada murid-muridnya itu selalu yang didahulukan sebelum mulai ngajar, itu yang selalu didahulukan adalah hadis rahmah ini. Ar-rahimuna yarhamuhumullah tabaraka wa ta'ala. Orang yang punya kasih sayang itu pasti akan Allah sayangi. Sayangilah penduduk bumi, maka penduduk langit akan menyayangi kalian. Itu sabda Rasulullah. Pasti guru-guru hadis sebelum menyampaikan hadis yang banyak, hadis yang macam-macam, di awal pengajarannya itu selalu hadis rahmah. Apa yang bisa kita ambil di sini? Ini menunjukkan bahwa kasih sayang atau rahmah, sayang itu penting dibanding yang lain-lain. Boleh orang pintar sholat, boleh orang haji bolak-balik, umrohnya juga puluh-puluhan kali, ya orang dia bawa jamaah, tapi kalau dia nggak punya rasa sayang sama orang, percuma. Karena sayang itu adalah dasar. Ada orang bisa melakukan banyak hal, bisa melakukan ibadah-ibadah, tapi sama bini main tangan baik. Ada nggak yang gitu? Gamparin aja, fasih bacaan Qur'annya, sama tetangga dikit-dikit berantem. Lu gara-gara lu anak gua begini, gua nggak terima anak gua aja. Anak dibawa-bawa, urusan anak jadi ditua-tuain. Nggak punya rasa kasih sayang. Nggak punya rasa kasih sayang ini, naudzubillah, nggak punya rasa kasih sayang ini adalah sebuah cacat atau sebuah kekurangan
ya, yang jangan sampai kita ini alami. Oleh karenanya sayang, rahmah itu modal semuanya. Selain itu kalau kita lihat dari ayat pertama Fatihah apa Bapak? Ayat pertama Fatihah apa? Apa ayat pertama Fatihah? Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau imam pada langsung alhamdulillah ya, Allahu Akbar, alhamdulillah rabbil alamin. Apa bismillah pertama? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama bismillahirrahmanirrahim itu sifat Allah yang pertama Ar-Rahman, yang kedua Ar-Rahim. Itu semua akar katanya adalah rahmah. Asal akar katanya adalah penyayang. Allah pengasih, Allah penyayang. Nah dari situ baru muncul yang lain. Kalau di surat Al-Hasyr itu Huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddus. Tetap yang pertama Ar-Rahman. Kemudian setelah itu Ar-Rahim. Dasarnya semuanya adalah sayang. Dasarnya adalah kasih sayang. Nanti setelah itu baru Allah Al-Malik, Allah yang Maha Raja. Kenapa raja punya aturan-aturan, raja punya hukum-hukum? Ini dasarnya adalah karena buat sayang sama rakyatnya, supaya yang kecil nggak ditindas sama yang besar, yang lemah nggak dianiaya sama yang kuat. Maka harus ada hukum raja. Maka Malik ini adalah sifat, tapi tetap atas dasar rahmah, atas dasar sayang. Selalu demikian, bahwa rahmah kasih sayang itu harus menjadi dasar dari semua yang kita lakukan. Ulama-ulama hadis selalu menyampaikan hadis ini sebagai hadis yang pertama sebelum beliau ngajar. Pasti hadis ini disebutkan. Oleh karenanya disebut dengan musalsal bil awaliyah. Apa? Musalsal bil awaliyah. Musalsal bil awaliyah itu udah jangan pada berantem. Musalsal bil awaliyah tuh maksudnya udah ngalah aja. Musalsal bil awaliyah itu namanya. Musalsal bil awaliyah artinya yang pertama kali kita ngamalin adalah sayangilah penduduk bumi. Atau kita harus yakin bahwa Rasulullah bersabda, orang-orang yang penyayang pasti akan disayangi oleh Allah. Benarnya hadis rahmah musalsal bil awaliyah. Nah kemudian di sini musalsal bil awaliyah ini kalau kita lihat hadisnya pendek, tapi kalau kita sebut musalsal maka panjang. Musalsal itu sambung nyambung seluruh rawi atau periwayat hadis dari Senawi Banten kepada kemudian menerima ijazah atau menerima hadis dari Syekh Ahmad Al-Mursafi, kemudian dari gurunya Syekh Muhammad Abdul Wahab, kemudian dari gurunya dan seterusnya. Ini semuanya panjang kalau disebutkan. Maka di sini di Naswail Bad disingkat oleh Syekh Nawawi Banten karena memang kesempatannya atau forumnya di sini bukan untuk menyampaikan hadis musalsal, bukan. Kalau buat menyampaikan hadis musalsal panjang itu bisa setengah halaman itu. Padahal hadisnya pendek. Hadisnya cuma ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Selesai. Nabi cuma mengatakan itu. Tapi yang panjang adalah para periwayatnya. Ini yang disebut dengan musalsal. Nah, pesan Nabi di sini kalau kita pahami, orang yang penyayang itu pasti akan disayangi oleh Allah yang Maha Suci lagi Maha Luhur. Sayangilah penduduk bumi, maka penduduk langit akan menyayangi kalian semua. Itu hadis Rasulullah, sampai di situ selesai. Hadirin jamaah rahimakumullah, di sini bisa kita ambil pentingnya rasa sayang. Maka kita harus mohon pada Allah rasa sayang ini, supaya Allah tanamkan dalam hati kita ini rasa sayang kepada manusia, rasa sayang bahkan kepada seluruh penduduk bumi, ya kepada makhluk hidup yang lain, binatang, kemudian juga kepada benda-benda mati. Itu juga termasuk bagian rasa sayang kita sesuai dengan hak atau
sesuai dengan kondisinya masing-masing. Sayang sama air gimana? Sayang sama air ya dirawat, jangan dibuang-buang, mubazir. Sayang sama apa lagi? Sayang sama pohon, ya sayang sama pohon, kasih makanan, kasih pupuk, disiram, itu namanya sayang sama pohon. Semua benda mati juga gitu. Sayang batu gimana? Ya batunya bacam. Sayang batu ya dirawat juga. Pokoknya semua yang ada di bumi ini harus kita sayangi atas dasar hadis ini. Kalau kita menyayangi penduduk bumi, maka penduduk langit itu akan menyayangi kita. Penduduk langit itu Allah, termasuk juga para malaikat, termasuk juga para nabi. Para nabi, ada Nabi Adam di langit pertama, kemudian ada Nabi Isa, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa di langit ketujuh. Nabi Musa yang bolak-balik Nabi Muhammad itu dikasih saran sama Nabi Musa. Itu semua penduduk langit semua memohonkan kepada kita rasa sayang atau rahmat untuk kita yang memang kita punya sikap penyayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Nah, kemudian di sini wal makna ar-rahimuna liman fil ardi min adamiyyin wa hayawanin lam yu'mar bi qadlihi bil ihsan ilaihim yusinur rahman ilaihim irhamu man tastati'u an tarhamuhu min asnafi makhluqatihi ta'ala walau ghairu aqilin bisyafaqati alaihim wa du'aikum lahum birrahmah wal maghfirah yarhamkum al malaikatu wa min rahmatihi ammatun lil ahli sama alladziina hum aktsaru min ahli al-ardh. Ya, ini penjelasannya. Bagaimana yang dimaksud dengan menyayangi penduduk bumi? Menyayangi penduduk bumi, pokoknya manusia, hewan, bahkan benda-benda mati, ini kita sayang. Kalau kita bisa melakukan ini, yarhamkum man fis sama, maka penduduk langit itu akan menyayangi kita. Yang dimaksud penduduk langit di sini adalah para malaikat. Para malaikat ini selamanya akan mendoakan kita, mendoakan Allahumma gfir li hadzal syakhs, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah berikanlah maghfirah pada orang ini, ya Allah hapuslah kesalahan-kesalahannya. Selama kita sayang kepada penduduk bumi, maka para malaikat itu pasti akan mendoakan kita, mendoakan, memohonkan kepada Allah supaya kita diberikan pengampunan Allah. Wala yajuzu li syakhsin an yad'u li jami'il muslimin bi 'afwi jami'i dzunubihim aw yad'u li fakirin bi nahwi mi'ati dinarin wa laysa lahu jihatun yatasahhalu min hadali. Tidak boleh seseorang, maksudnya di antara kita tidak boleh mendoakan untuk seluruh orang mukmin agar Allah mengampuni dosa-dosanya, nggak boleh. Dan juga kita nggak boleh mendoakan untuk seseorang supaya dia dapat 100 dinar itu 1 M lah, tapi emang dia nggak punya kerjaan apa-apa, nggak boleh. Kenapa? Wa yaqulu hadza min ar-rahmah. Kemudian habis doa orang itu berkata, ini termasuk sayang bil khalqi kepada makhluk, li'annahu mukhalifun li nusus syar'i, karena sesungguhnya itu bertentangan dengan nas syariat atau nas syara. Katanya tadi suruh ini Ustaz, katanya suruh nyayangin penduduk bumi. Ya saya doain, saya mohon kepada Allah, ya Allah ampunin seluruh orang-orang Islam, seluruh dosa-dosanya ya Allah ampunin. Jangan sisain, bersihkan seluruh dosa-dosa orang Islam. Jangan sisakan dosa-dosa pada diri mereka. Itu bagian dari sayang saya kepada orang-orang muslim. Saya berdoa seperti itu. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena bertentangan dengan syarat. Syarat yang dimaksud di sini, karena Allah memang sudah Allah sebutkan bahwa orang-orang muslim yang termasuk dengan usatul mukminin atau orang-orang muslim yang masih ada maksiatnya, antara amal baik sama amal buruk, lebih banyak amal buruknya, tetap harus masuk neraka dulu. Artinya gimana? Ya nggak bisa diampuni semata-mata dengan doa kita, nggak bisa.
Kalau seluruhnya diampuni dengan doa-doa kita, nggak ada orang yang masuk neraka. Orang Islam semuanya masuk surga semuanya, nggak ada yang cuci langsung, maka itu bertentangan dengan nas agama. Yang dimaksud di sini nas agama yang menyatakan bahwa sebagian orang-orang Islam itu ada yang di neraka, mampir dulu tuh ada yang begitu. Yang ditimbang sebagian orang-orang Islam ada yang timbangannya ini kebaikannya kurang, maka dia harus melalui neraka dulu. Tidak bisa hanya dengan doa kemudian Allah ampuni. Maka kita nggak boleh berdoa seperti ini karena bertentangan dengan sesuatu yang ditetapkan oleh agama. Kemudian contoh lagi, bisa dikatakan ini tidak logis atau bertentangan dengan ini, dengan akal sehat juga. Kita mendoakan doa buat orang pengangguran, dia kerja nggak punya, dia kerjaannya tidur, ngapa-ngapain dia pagi, disuruh ngapa-ngapain juga ogah banget, suruh sholat juga nggak mau. Nah, kita doa buat orang itu, ya Allah kasih dia duit 1 M. Boleh nggak kita doain orang itu seperti tadi? Nggak boleh. Kenapa? Karena ini juga bertentangan dengan nas agama. Maksudnya bertentangan dengan nas agama, Allah tetap akan menyediakan wasilah. Allah akan tetap mewujudkan atau membuat wasilah perantara. Orang yang kita doain 1 M, ya Allah kasih dia 1 M, berikanlah kepadanya 1 M. Sementara memang dia punya usaha, dia lagi jalanin 1 proyek, dan proyeknya itu bukan proyek sembarang proyek, tapi ya lumayan, dia harus bangun stadion misalnya. Nah, kalau yang seperti itu kira-kira makul nggak tuh? Kira-kira masuk akal nggak tuh Pak? Kalau gitu masuk akal, boleh kita doain begitu. Karena apa? Ada wasilah, ada perantaranya untuk mewujudkan 1 M itu. Memang sudah Allah buatkan perantara, yaitu kerjaan proyek bikin stadion itu. Tapi kalau nggak ada wasilah apa-apa, nggak ada perantara apa-apa, tidur aja kerjaan, suruh keluar aja ogah banget, ini badannya malas banget, kita doain ya Allah kasih dia 1 M. Kita nggak boleh doain seperti itu. Kenapa? Karena doa kita itu tidak masuk akal atau bertentangan dengan syariat. Tetap Allah selalu menciptakan wasilah atau perantara yang menjadi sebab untuk akibat-akibat. Itu tetap Allah menciptakan itu. Kita tidak boleh mendoakan dengan alasan itu kan bagian dari sayang Ustaz, bagian dari sayang saya sama orang pengangguran itu saya doain begitu. Tetap nggak boleh. Bagian sayang saya sama orang muslim, saya mendoakan supaya semuanya diampuni, tetap tidak boleh. Jadi bagaimana kalau mau berdoa, ya doa aja Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat, gitu aja udah. Nggak usah Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat jami'a dzunubihim. Ya Allah, ampunilah orang muslim laki, orang muslim perempuan seluruh dosa-dosanya, ampunilah. Jangan. Ada yang mau tanya ya? Emang ada beginiannya aja Om nih? Ya di DPR aja ini. Jangan kita mendoakan yang sifatnya itu mustahil atau tidak masuk akal. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat, dan cukup gitu aja. Nggak usah jami'a dzunubihim, semua dosa-dosanya ya Allah ampuni mereka, jangan. Ini bagian contoh-contoh bagaimana cara kita sayang kepada orang muslim. Nanti akan disajikan di sini beberapa doa, bahkan bukan hanya 1 doa, tapi banyak beberapa doa yang memang pantas kita ucapkan untuk orang-orang muslim. Hadirin jamaah rahimakumullah, termasuk kesempurnaan iman kita itu adalah sayangnya kita kepada makhluk Allah, terutama kepada saudara-saudara kita. Sayangnya kita kepada saudara-saudara kita, apalagi yang kumpul bareng ngaji, yang kumpul bareng tahlil, tiap hari ketemu, kita sayang. Melihat dia menderita atau melihat dia kena musibah, dia nggak punya duit aja, bawaannya pengen kita kasih aja.
itu bagian dari kesempurnaan iman. Kalau iman kita pengen tahu iman kita sudah sempurna atau belum, maka lihatlah bagaimana diri kita saat melihat penderitaan orang lain. Kalau kita merasa cepat tersentuh, kita merasa bahwa kita ini merasa cepat kasihan sama orang, maka itu berarti rasa sayang kita pada orang itu bagus. Rasa sayang kita pada orang itu berarti cakep. Kalau cakep seperti ini, imannya termasuk iman yang sempurna. Kalau imannya sempurna, ini bahkan dijadikan sebagai satu alamat atau tanda-tanda. Di kitab yang lain, Syekh Nawawi Banten juga ini mengutip para ulama. Sebagian ulama dikutip oleh beliau, termasuk ciri-ciri wali abdal, ciri-ciri waliullah itu adalah sayang kepada orang-orang muslim. Jadi rasanya kalau ada temennya kesusahan, itu dia ikut susah juga. Kalau ada temennya kesusahan, itu pasti dia yang paling pertama kali nolong. Kalau nggak bisa nolong, ya paling nggak dia kasih semacam takziah, atau kasih semacam nasihat, atau kasih semacam sambutan lah. Kenapa bang? Ini burung saya mati, ya Allah, kasihan banget burung mati. Emang udah piara berapa bulan bang? Udah tahun saya piara, dari kecil ini mati. Ya saya ikut berduka bang ya, ikut berduka. Itu temennya susah dia ikut susah juga. Meskipun cuma gara-gara burung doang, kelihatan temennya ada pikiran, dideketin. Kalau nggak bisa bantu gitu ya, kalau nggak bisa bantu deketin. Kenapa sih bang banyak pikiran? Ini saya lagi ada perlu buat bayaran sekolah anak-anak. Oh, saya kalau ini ada nih bisa buat separuh doang ini bang. Gimana saya nggak usah pinjem dah, saya kasih aja ini. Senang tuh saudara kita kalau gituin. Jangan dikit-dikit udah takut aja. Udah temennya pusing, takut bah, gue diutangin tapi dicari-cari utang nih kayaknya dia nih. Jangan. Bagian dari sayang kita kepada orang-orang muslim ini adalah tanda keimanan kita sempurna atau tidak. Wali-wali Allah, wali-wali abdal itu diantara alamatnya atau diantara tanda-tandanya adalah dia sayang kepada makhluk Allah, termasuk sayang kepada manusia, khususnya orang-orang Islam. Pasti yang namanya wali itu pasti sayang sama orang-orang Islam. Ada satu itu ciri khas wali itu. Ciri khas yang kedua, wali itu selain rasa sayangnya tinggi kepada umat Islam, pasti yang namanya wali itu bares. Yang namanya wali itu pasti dermawan, nggak pelit. Pasti kalau dia punya dibagi semua itu. Yang namanya wali itu ciri-ciri wali. Allah memilih seorang untuk menjadi kekasihnya atau menjadi walinya, itu kebanyakan atas dasar dua ini. Itu atas dasar dia dermawan dan atas dasar dia sayang sama orang-orang Islam. Kalau ada wali atau kalau ada orang ngaku-ngaku wali tapi dia kasar banget sama orang, kasar, jahanam, itu kudu, itu sesat, wah itu berarti ngaku-ngaku wali. Nggak mungkin ada wali, nggak ada yang begitu pasti. Ya, paling itu ya wali, tapi bukan waliullah, ya, wali-wali yang lain. Ciri-ciri wali itu dua pasti. Sayang kepada umat Islam. Kadang-kadang bukan hanya ucapan, dia pengen melakukan sesuatu aja mikir-mikir. Ini nanti ada pengaruh buruknya nggak buat orang Islam? Mikir-mikir pasti. Selain itu dermawan tadi. Ru'ya al-Ghazali bin Naumi faqila lahu ma fa'alallahu bika faqala awqafani baina yadayhi wa qala li bima qadimta alayhi fasirtu adhkuru a'mali faqala lam aqbalha wa innama qabiltu minka dzata yawmin
nazalat dubabatun ala midadi qalamika litashraba minhu wa anta taktubu fataraktal kitabata hatta akhadta haddaha rahmatan biha thumma qala ta'ala imdu bi'abdi ilal jannah wa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam titik sampai di situ. Ini cerita tentang Imam Ghazali. Imam Ghazali itu karangannya banyak saudara, termasuk Bidayatul Hidayah yang ngaji malam minggu, Bidayatul Hidayah itu juga karangan Imam Ghazali. Ihya Ulumuddin yang paling terkenal adalah Imam Ghazali juga. Banyak karangan-karangan beliau, bahkan beliau disebut oleh ulama-ulama setelahnya sebagai hujjatul Islam, sebagai satu hujjah atau bukti penguat kebenaran Islam. Itu Imam Ghazali. Selain itu bukan hanya alim, alamah, tapi memang hidupnya itu sangat zuhud, sederhana sekali Imam Ghazali. Sholatnya, ibadahnya juga sangat banyak. Itu Imam Ghazali. Wafat. Setelah wafat, banyak orang mimpi melihat beliau, dan beliau itu ditanyakan. Ditanya oleh Allah, ada suara kemudian menanyakan beliau, nanyakan, apa yang kau bawa Ghazali, apa yang kau bawa menghadapku? Maka aku mulai dalam mimpi ini Imam Ghazali cerita, aku dihadapkan kepada Allah, kemudian Allah menanyakan, kamu kesini bawa apa? Maka aku mulai sebutkan ibadah-ibadahku. Aku sebutkan sholatku, aku sebutkan puasa, sunnah-sunnah yang lain, sholat sunnah, puasa sunnah, aku sebutkan tahajud, aku sebutkan semua karangan-karanganku. Maka Allah menjawab, kata Imam Ghazali dalam mimpi itu, maka Allah menjawab, saya tidak terima semua itu. Saya tidak terima semua amal kamu yang kamu sebutkan itu semuanya. Tapi saya hanya menerima satu. Saya hanya menerima satu amal. Pada suatu hari kamu pernah sedang menulis, kamu pernah sedang mengarang, kemudian kamu lihat ada seekor lalat ingin minum dari tinta. Kamu ingin menulis, maka kamu sementara itu berhenti, tidak melanjutkan menulismu hingga lalat itu selesai minum, ngambil dari tempat tintamu, baru kamu mulai menulis lagi. Itulah yang aku jadikan untuk membalasmu dan memberikan derajatmu yang mulia di sini. Ini lantaran sayang kepada lalat, saudara. Lantaran sayang kepada lalat, seekor lalat. Kaitannya adalah dengan pembahasan sayang tadi. Sayangi penduduk bumi bukan hanya manusia, tapi semuanya, meskipun hewan, maka itu akan menumbuhkan atau akan menurunkan sayangnya penduduk langit, termasuk juga akan menurunkan sayangnya Allah kepada kita. Imam Ghazali diberikan derajat yang mulia dalam mimpi. Ulama-ulama setelahnya banyak melihat Imam Ghazali itu dapat derajat yang mulia, itu karena pernah suatu hari tadi sayangnya kepada lalat, pengen nulis, nggak jadi nulis. Kenapa? Dibiarin lalat itu minum dulu sampai lalat itu kenyang, baru mulai nulis. Zaman dulu kan pakai mangsi. Tahu mangsi, Pak? Bang Benny tahu mangsi? Mangsi itu tinta bahasa Jawa. Jadi begini, ada baknya. Nah, kemudian kalau mau nulis ditotol dulu gini. Saya masih ngalamin kalau buat ngerti kitab gitu. Kalau buat tulis biasa mah, nulis surat apa nulis catatan utang pakai pulpen biasa. Kalau ini buat ngertiin kitab, ini ada tempatnya biasanya dari Kuningan. Jadi tintanya itu bukan di batangnya pulpen, bukan. Tintanya itu di ujungnya aja. Nah, iya, mangsi, tek nulis. Nanti kalau udah habis, total lagi. Nah, Imam Ghazali lagi nulis, pengen ditotal, ada lalat. Diemin Imam Ghazali, diemin dulu, biarin sampai kenyang itu lalat. Udah lalat itu terbang, baru. Kalau kita gimana? Mana ikan peda lagi, baru goreng ngerasain duluan, diberawan sama dia. Imam Ghazali enggak, dibiarin sampai kenyang, baru
Beliau melanjutkan hadis. Nah, karena sayangnya kepada lalat ini, maka Allah memberikan derajat yang mulia. Bukan karena sholat, bukan karena puasa, bukan karena karangan-karangannya, kitab-kitab yang banyak, bukan, tapi karena sayang kepada lalat ini, Imam Ghazali disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Kurangnya saya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.